Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Akromedia. Di sini saya ingin melanjutkan dari tema-tema yang kemarin, yaitu tema 1, subtema 4, kelas 3, sekolah dasar atau SD, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, yaitu kita akan membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia, tema 1, subtema 4. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Ya, demikian ini adalah gambar dari cocor bebek ya, bisa dilihat di layar. Dia berkembang biak dengan cara tunas, yaitu tumbuh di sela-sela daun. Ya, di sini. Nah, ini di sela-sela daun ini. Ini akan tumbuh tunas. Nah, ini yang dinamakan perkembangbiakan dengan tunas. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan, stek, dan merunduk. Nah, ini namanya adalah mencangkok ya, dengan mengelupas salah satu ranting pada pohon yang produktif, kemudian ini sampai kelihatan tulang rantingnya, dikasih pupuk, dikasih tanah, kemudian dibungkus dengan plastik. Setelah tumbuh akar, maka dipotong dan langsung ditanam. Yang biasa seperti ini adalah misalnya kayak jambu, itu bisa. Kalau untuk pohon alpukat itu biasanya dengan teknik stek, jadi biar mempercepat untuk pertumbuhan. Lanjut, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunasnya. Ini ya gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar cocor bebek seperti tadi gambar yang di atas. Ini cocor bebek tumbuh dari tunas-tunas di sela-sela daun pinggirnya ini. Kalau pisang ini tumbuh di sebelah pohon induknya. Nah, ini tumbuh tunasnya. Lanjut. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Ini seperti ini ya. Bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Karena kenapa kok disebut bunga bangkai? Karena baunya itu seperti bangkai. Nah, ini. Dan ini tanaman langka ya. Mungkin di Indonesia itu hanya beberapa yang tumbuh seperti ini. Kita lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, umbi, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini termasuk perkembang biakan dengan umbi lapis. Jadi ketika ini bawangnya ditanam, umbi ini ditanam, maka ini akan tumbuh tunas di samping dan akan tumbuh daun di atasnya sini. Jadi mereka itu melakukan perkembangbiakan dengan cara umbi
lapis pada bawang atau bawang merah, bawang putih itu sama. Ya. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan spora. Seperti gambar ini ya, ini yang bintik-bintik ini namanya spora. Bentuk spora seperti bintik halus berada di belakang daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah suplir, tanaman paku, tanduk rusa, dan lain sebagainya. Seperti jamur itu juga melakukan perkembangbiakan dengan spora. Ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada juga yang dinamakan dengan paragraf. Paragraf itu adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan menjelaskan ide pokok. Ide pokok merupakan kalimat utama. Seperti ini contohnya. Ide pokok pada kalimat di sini adalah fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Ini namanya kalimat utama atau ide pokoknya. Baru ini yang lain-lainnya ini adalah disebut dengan kalimat penjelas. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Jadi, kalimat di belakang kalimat utama ini adalah kalimat penjelasnya. Jadi ini kalimat utama atau ide pokok itu sama, dan ini adalah kalimat penjelasnya. Gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan paragraf. Adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, ini ya. Fenomena macet ini yang disebut dengan yang di garis ungu ini adalah ide pokoknya, dan yang di belakang titik ini sampai titik di bawah ini adalah kalimat penjelasnya. Lanjut, materi pembelajaran SPDP tema 1 subtema 4. Yang pertama yang kita bahas adalah kolase. Kolase adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Dan demikian, kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempelkan bahan apa saja ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi satu kesatuan karya. Kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis, lukisan tangan dengan menempelkan bahan-bahan tertentu. Dalam pembuatannya, kolase memerlukan kesabaran yang tinggi dan keterampilan yang memadukan, menyusun, dan menempel bahan yang. Kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis atau lukisan tangan dengan menempelkan bahan-bahan tertentu. Dalam pembuatannya, kolase memerlukan kesabaran yang tinggi dan keterampilan dalam memadukan, menyusun, dan menempel bahan yang ada sehingga menjadi sebuah karya seni yang indah. Contoh kolase adalah sebagai berikut. Nah, ini terbuat dari biji-bijiannya. Ini terbuat dari kacang kedelai. Kalau ini dari kacang hijau kayaknya. Ini. Jadi dalam satu gambar ini terdapat berbagai macam jenis biji-bijian. Kalau ini dari padi merah. Ini. Ya. Kita lanjut. Mozaik. Mozaik adalah menggambar menggunakan potongan atau kepingan bahan yang berukuran kecil. Bahan yang dapat digunakan untuk mozaik antara lain biji, potongan daun, potongan kertas, bebatuan, kaca, dan lainnya. Jadi seperti ini. Kalau dalam contoh ini menggunakan kertas, sehingga membentuk gambar 3 dimensi atau bentuk gambar 3 dimensi seperti ini. Ini kalau kolase tadi kan dari berbagai jenis biji-bijian. Kalau dalam mozaik itu hanya menggunakan kertas. Dalam satu media itu hanya yang digunakan kertas, tapi dibentuk dengan berbagai macam seperti itu. Kemudian ditempel-tempel dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu karya seni yang bagus. Perbedaan kolase dan mozaik adalah dari bahan atau material yang ditempel. Nah, itulah perbedaannya. Kalau tadi di kolase itu kan menggunakan berbagai jenis biji-bijian. Jadi bukan hanya satu biji-bijian. Kalau mozaik itu menggunakan hanya satu bahan. Misal kertas ya dengan kertas saja seperti ini. Lanjut. Materi pembelajaran PKN tema 1 subtema 4. Pentingnya bekerja sama.
Ada banyak manfaat dari bekerja sama, yaitu pekerjaan cepat selesai, menjaga persatuan, kita saling melengkapi, dan lainnya. Contoh pekerjaan dengan bekerja sama yaitu membantu menyiram tanaman, gotong royong, kerja bakti, piket, dan sebagainya. Kalau di dalam kelas itu bekerja samanya yaitu dengan piket kelas, bukan dalam artian bekerja sama mengerjakan ulangan, itu sangat tidak dianjurkan ya dalam di kelas. Tapi yang dimaksud di sini adalah bekerja bakti bersama, yaitu piket membersihkan kelas. Kalau dalam masyarakat yaitu gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar. Itu kenapa? Karena manusia itu kan makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri, jadi saling ketergantungan dengan orang lain itu ya. Makanya kita sebagai manusia atau sebagai warga negara wajib untuk saling membantu, tolong menolong, gotong royong. Dengan adanya seperti itu, ketika pekerjaan itu banyak dan dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Di samping pekerjaan cepat selesai, maka persatuan dan kesatuan dalam lingkungan tersebut akan terjaga dengan bagus. Jadi, ya itu tadi yang saya maksud, manusia itu kan makhluk sosial. Jadi, apabila dalam seorang itu membutuhkan bantuan, maka seorang lain yang harus membantu, dan begitu sebaliknya. Lanjut ke matematika, pembagian. Nah, ini adalah menurut anak-anak kelas 3 itu adalah materi yang sulit, pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh 20 dibagi 2 sama dengan titik-titik. 20 dikurangi angka 2 berulang hingga habis. Misal 20 dibagi 2 sama dengan, sehingga 20 dikurangi 2, kurangi 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 2 lagi, kurangi 2, kurangi 2 sama dengan 0 adalah 10. Jadi kita hitung 2-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. Nah, karena 2 di sini adalah jumlahnya 10. Nah, ini harus pelan-pelan ya. Jika dibalik, 2 dikali 10 maka hasilnya akan 20. Nah, jadi seperti itu. 2 kali 10 berarti kan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai 10 kali seperti ini. Hasilnya maka akan 20. Itu ya. Diingat. Pembagian bersusun ke bawah. Nah, ini ya cukup sulit untuk anak-anak SD ya. 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini kalau dalam bahasa Jawa itu namanya porogapit. 141 dibagi 3. Nah, yang kita lihat adalah di sini angka 14. 3 dikali berapa supaya mendekati angka 14? Misal, jika 3 kali 3 kan 9, ditambah 3 lagi, masih bisa mendekati angka 14. Maka 3 kali 4 12. Kalau 3 kali 5 15. Ternyata kalau 3 dikali 5 itu lebih 1, jadi tidak boleh. Berarti yang diperbolehkan adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Dan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Ini masih ada angka 1, kita turunkan. 21 dibagi 3 sama dengan berapa? Kalau tadi 3 kali 4 12, maka kita tambah lagi 1. 3 kali 5 yaitu 15. Masih bisa dikalikan lagi. Berarti 3 ditambah 15 ditambah 3 lagi sama dengan 18. Berarti 3 kali 6 18. Masih bisa ditambah lagi. Berarti 3 dikali 7 sama dengan 21. Karena 18 ditambah 3 sama dengan 21. Sehingga hasilnya 3 kali 7 21. 21 dikurangi 20 sama dengan 0. Hasilnya jadi 141 dibagi 3 itu hasilnya adalah 47. Gitu ya. Prinsip dari pembagian itu, maka kita harus hafal perkalian dulu. Nah, gitu ya. Jika kita sudah hafal dengan perkalian, maka untuk pembagian ini akan mudah nantinya kita. Karena prinsipnya misal 141 kan 14.
Nah, 3 dikali berapa supaya mendekati angka ke-14 ini? Karena kan tidak mungkin ada 3 kali berapa sama dengan 14 itu tidak mungkin. Jadi yang mendekati ya 3 kali 4 sama dengan 12. Hasilnya 2, 1, 21. 3 kali 7, 51 sama dengan 0. Seperti itu ya. Pembagian itu harus pelan-pelan. Nah, demikian itu pembahasan tema 1 subtema 4 pada kelas 3 sekolah dasar. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui ya. Di sini hanya berbagi apa yang saya bisa, apa yang saya tahu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.